Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, kali ini kita ketemu lagi berdiskusi kembali. Pada kesempatan kali ini adalah bagaimana kita membuat semakin gampang mengolah nilai dari Google Form. Tema besaran yang kita angkat pada kali ini adalah pecah nilai per KD menuju era pot, tidak perlu repot. Baik, inilah data yang kita dapat bila kita menggunakan Google Form. Banyak data yang masuk, hanya informasi yang bisa kita baca hanya sangat terbatas, yaitu terkait dengan data nilai saja. Jadi yang bisa kita aplikasikan langsung hanya data, sementara jawaban siswa itu hanya catatan jawaban siswa, tidak menggambarkan ini benar atau salah. Yang bisa kita lakukan adalah analisis pembanding antara data yang benar, misalkan yang bernilai 100, berarti jawaban itu adalah jawaban benar, kita anggap sebagai kunci. Yang lain kita bandingkan, kalau sama berarti nilai atau data itu betul. Hanya persoalannya membandingkan seperti ini butuh rumus dan tidak semua orang mampu melakukannya. Seperti ini. Ini ada gambaran, soalnya ada 10, kemudian rata-rata nilainya 7,9. Kemudian yang mengikuti tes sebanyak 101. Skornya yang paling kecil ada dua soal dari 10 ini yang warna ini skor kecil. Kemudian nanti di antara siswa ini ada yang merah. Oh, berarti kalau saya KKM-nya 70, dia langsung nilainya merah seperti ini. Nah, seperti ini. Ini analisisnya otomatis Bapak Ibu. Nah, kemudian pertanyaannya berarti ini sangat membantu bagi kita. Gimana caranya? Baik, kalau begitu jangan dimatikan dulu videonya, Bapak Ibu tetap lihat video ini dari awal sampai akhir. Yang belum subscribe silahkan subscribe, yang sudah berarti Bapak Ibu kami minta tolong untuk men-share video ini supaya yang tahu video ini semakin banyak, sehingga semakin bermanfaat untuk banyak orang. Untuk itu ayo kita langsung menuju bagaimana cara membuatnya. Baik, berikutnya kita akan menuju. Oke, sekarang saya masuk ke Gmail kita. Sudah ada dua file di situ, soal dan analisis KD sama soal dan analisis per KD. Ini dalam bentuk spreadsheet. Ini adalah soalnya. Oke, sekarang kalau saya buka kondisi soal sama jawaban dari anak-anak. Sekarang kita cek. Soal yang saya buat, kebetulan di sini untuk latihan ini saya membuat 10 soal. Yang di atas untuk data anak, nama, nomor absen, sama kelas. Kemudian di soal ini per section, soal ini saya berikan 10 soal yang terdiri dari 3 KD. Soal nomor 1, nomor urut 1, nomor urut 2, nomor 3. Ini adalah soal dalam satu KD yang sama, KD 1. Saya misalkan begitu, kemudian soal nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7, ini adalah soal KD yang 4, 5, 6, 7, ini adalah KD yang kedua. Sedangkan nomor 8, 9, 10, 8, 9, 10, ini adalah soal KD yang ketiga. Jadi 10 soal pas. Soal ini kita acak sehingga nanti setiap anak akan menerima soal dengan urutan yang beragam. Tapi yang perlu diingat Bapak Ibu, kalau kita menggunakan Google Form, walaupun diacak, ternyata data yang masuk ke spreadsheet itu masih tetap urut seperti soal ini. Maka Bapak Ibu kalau membuat soal, walaupun acak, KD-KD yang sama, kelompokkan dalam kelompok yang sama juga, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, mewakili KD 1, KD 2, dan KD 3, contoh seperti itu. Contoh ini hasilnya, setelah anak mengerjakan, Bapak Ibu, informasi yang kami dapat, di sini adalah jamnya, kemudian nilai anak, ini nama anak, nomor absen, kelas, dan seterusnya. Ini kok tidak berurutan kelasnya? Iya, tergantung
seberapa cepat anak itu mengirim hasilnya. Yang paling cepat dia nanti berada pada posisi yang paling atas, seperti itu. Nah, sekarang nilainya anak beragam, ada 70, ada 90, 80, dan seterusnya. Persoalan kemudian, bagaimana yang seperti ini kita harus memisahkannya per KD. Sementara jawaban di sini yang muncul bukan jawaban benar yang salah, tapi ini adalah merekap jawaban anak. Entah benar atau salah, semuanya terekap. Sehingga informasi mentah yang bisa kita peroleh hanya masalah nilai. Nilai ini 70, nilai ini 80, padahal yang kita buat ini terdiri dari 3 KD. Nah, untuk itu kalau secara manual Bapak Ibu nanti bisa mengikuti video saya yang pertama memecah KD secara manual. Di sini saya taruh linknya, saya taruh di sini. Kalau secara manual, yang sekarang yang saya tawarkan adalah bagaimana untuk teman-teman guru yang tidak begitu familiar dengan rumus-rumus yang ada di spreadsheet. Kalau yang seperti itu tidak perlu khawatir, maka Bapak Ibu ikuti terus ini, jangan di skip, supaya Bapak Ibu tahu informasi-informasi selanjutnya. Baik, kalau sudah seperti ini, bagaimana cara memisahkannya? Karena informasi yang saya dapat hanya informasi masalah nilai, tapi yang lain belum ada. Maka yang perlu Bapak Ibu lakukan adalah Bapak Ibu lakukan install add-on. Jadi yang kita lakukan adalah kita install add-on, oke, get add-ons, kemudian Bapak Ibu cari flu baru ini add-onnya yang kita pakai, gambarnya Apple, oke, gambarnya Apple, kemudian install, oke, kemudian continue, kita tunggu, kemudian Bapak Ibu pilih email yang Bapak Ibu gunakan, oke, saya menggunakan email ini, kemudian Bapak Ibu setujui, allow, disetujui saja, disetujui, kemudian ditunggu instalasinya sampai dengan instalasi selesai. Oke, kita tunggu dulu, sabar. Nah, kalau sudah dan oke, kita sudah selesai. Buktinya di sini sudah muncul uninstall. Itu artinya di komputer kita sudah terinstall aplikasi Flow baru. Kemudian bagaimana cara menggunakannya? Setelah add-on Flow baru terinstall, maka cara menggunakannya adalah Bapak Ibu harus membuat pembanding terlebih dulu. Pembanding itu yang nilainya otomatis yang 100. Kalau seandainya anak-anak itu ada yang nilainya 100 seperti ini, berarti Bapak Ibu nggak perlu menjawab dulu. Untuk mendapatkan nilai 100, Bapak Ibu bisa mengambil Alfia ini karena nilainya 100 sebagai pembanding, sebagai kunci. Tapi kalau tidak ada yang 100, berarti Bapak Ibu harus menjawab soal Bapak Ibu di Google Form sampai mendapatkan nilai 100 dan itu sebagai kunci. Oke, saya letakkan di sini kuncinya, saya insertkan ke bawah. Oke, saya akan ngambil yang nilainya 100. Ini yang nilainya 100 saya copy, kemudian saya taruh di atas sendiri, saya paste, kemudian yang ini namanya saya rubah. Ini adalah kunci. Nah, kunci jawaban. Ini kuncinya di sini. Oke. Kalau sudah seperti ini, baru kita masuk ke pengayaan. Add-on, Flow baru. Nah, kita tentukan dulu yang pertama, saya akan kepingin punya data kalau nanti anaknya yang di bawah KKM nilainya diberi warna merah secara otomatis oleh sistem. Maka saya pilih Advanced, kemudian Advanced Option. Nah, di sini Bapak Ibu tinggal menentukan KKM Bapak Ibu berapa. Jadi kita cari KKM di sekolah Bapak Ibu, kita tulis KKM kita. Misalkan ini saya gunakan KKM 70. Awalnya dia tidak ada pilihan seperti ini. Kalau seperti ini berarti KKM diabaikan. Berapapun nilainya tetap semuanya hitam. Kalau seperti ini berarti nanti nilai yang di bawah 70 akan berwarna merah, tapi yang di atas 70 akan berwarna hitam, sehingga kita semakin mudah untuk menganalisisnya. Oke, ini kita submit. Setelah optionnya, advance optionnya kita atur, baru kita memperlakukan lagi Flow baru. Kemudian grade assessment, ini yang kita pilih, grade assessment. Kemudian Bapak Ibu, yang perlu Bapak Ibu lakukan, nah di sini semuanya normal grading semuanya, skor, nama, nomor absen, kelas, urutan, ini mulai soal di sini, nomor grading semua. Nah seperti ini awalnya.
Nah, yang Bapak Ibu harus lakukan perubahan adalah semua yang data itu rubah ke dalam bentuk identitas. Saat ini oleh defaultnya aplikasi hanya nama saja yang identitas. Tapi yang lainnya normal grading, padahal itu bukan nilai. Maka yang ini nanti saya rubah semuanya pokoknya. Selain soal, saya rubah menjadi hanya identitas. Semuanya saya rubah menjadi identitas. Oke, ini identitas. Ini soal berarti normal grading. Oke, normal grading sudah. Kalau sudah, continue. Banyak jawaban yang intinya apakah identitasnya ini sebagai identitas dan seterusnya, ada yang nanti begini begitu ya. Kalau sudah seperti ini, bahasa Inggris panjang, jawabnya adalah yes, continue. Oke, seperti itu. Kemudian kita tunggu. Oke. Nah, pembandingnya adalah yang kunci. Kunci ini tadi kita ambil dari jawaban anak yang nilainya 100. Tetapi seandainya tidak ada yang anak nilainya 100, ya Bapak Ibu pura-pura sebagai siswa, masuk dulu ke sistem, ke Google Form, kemudian Bapak Ibu jawab, dan itu sebagai pembanding. Yang ini tadi karena ada anak saya nilainya 100, saya tinggal pilih ini sebagai pembandingnya atau kuncinya. Kalau sudah, continue. Nah, kita tunggu kebaikan dari aplikasi Advan Feburela ini sudah mulai grading in progress, ditunggu. Kalau yang kopinya habis, ambil lagi, bawa lagi kerupuknya, ditunggu sampai dengan proses dilakukan oleh komputer. Bapak Ibu nyantai, jadi semuanya nanti Bapak Ibu akan diberikan laporan. Nah, itu sudah mulai muncul nama-nama anaknya, sudah mulai muncul dan seterusnya. Nah, seperti itu. Nah, dari data ini Bapak Ibu tinggal kita bagaimana cara membacanya. Oke, cara membacanya adalah bahwa soalnya itu ada 10. Kemudian rata-rata nilainya anak dalam kegiatan ini, tidak harus satu kelas, tapi seluruh yang ikuti kegiatan ini, rata-ratanya adalah 7,94. Kemudian yang mengikuti ujian, anak kita yang ikuti 102. Kemudian skor dari soal 10 ini, ada 2 soal yang nilainya rendah. Nilai rendah itu diberi warna seperti ini. Nah, ini nilainya rendah. Yang ini juga nilainya rendah. Kalau kita cek ke bawah, dia nanti dari yang lain relatif lebih rendah nilainya. Nah, ini hanya 52 yang menjawab betul, 58 yang menjawab betul. Nah, seperti itu. Nah, nilainya sudah mulai kelihatan. Semua nilai yang di bawah 70 kelihatan. Semakin mudah kita Bapak Ibu sudah tahu ini. Nah, kemudian sekarang kalau nilai seperti ini sudah ada gambaran nilainya anak berapa, kelasnya berapa, dan seterusnya. Supaya data ini rapi Bapak Ibu, kebetulan kelasnya ini kan tadi yang masuk berdasarkan waktu masuk anak. Sehingga di sini kan tidak berurutan. Nah, untuk mengurutkan ini maka perlu sebelum saya pisah KD-KD-nya, ini saya urutkan dulu biar rapi. Jadi karena ini tabelnya seperti ini, maka saya hanya cukup mengambil, saya klik di data anak yang pertama, kemudian saya tarik ke bawah sampai dengan data anak yang paling akhir. Sebelum saya klik di 110, tombol shift saya tekan. Tombol shift ini posisi saya tekan Bapak Ibu, kemudian saya klik. Artinya saya blok seluruh data siswa. Seluruh data siswa saya blok. Nah, seperti ini. Seluruh data siswa sudah terblok. Nah, terblok semua. Kalau sudah terblok, maka sekarang tinggal kita sort. Artinya saya sort berdasarkan kelas, kemudian saya sort berdasarkan absen, biar nilai yang saya dapat di sini nanti sama dengan nomor absen yang di kelas. Maka ini saya klik data, kemudian di sini ada sort ring. Oke, kita klik. Kemudian dasar kita ngering adalah kelas ini, kelompoknya adalah E. Oke, kolom E ini adalah kelas. Saya urutkan dari kelas
biar urut, aset atau ZZA sama saja. Setelah itu saya urutkan lagi berdasarkan nomor absen. Saya untuk nomor absen itu D. Oke, D seperti ini. Kalau sudah, oke, set, kita set. Nah, sekarang nama anak, kelas anak sudah sama dengan yang ada di kelas, yaitu IPS ngumpul dari 1 dari absen kecil ke absen besar. Nah, ini 10, 11, 12 ini yang nilainya kebetulan jelek, warnanya merah, dan seterusnya seperti ini. Sudah teranalisis otomatis lah. Kalau sudah, sekarang Bapak Ibu tadi kan masih ingat bahwa soal yang kita punya, yang satu KD yang sama adalah ini. Nomor 1, nomor 2, nomor 3 ini adalah KD yang sama. Maka yang ini kita insertkan. Kita insert sel kosong, insert, kemudian kita isi di sini adalah KD1, katanya begitu. Ini KD1. Kemudian nomor 456, nomor 456 ini tadi kita insert tadi, ini KD2, KD2 misalkan begitu. Kemudian nomor 678 yang ini kita tulis KD3, KD3. Biar gampang saya beri warna supaya nanti tidak membingungkan Bapak Ibu dan saya beri warna saja. Yang ini dengan warna ini KD3, ini saya beri warna yang ini KD2, kemudian yang di sini saya beri warna yang terang berikutnya, kuning ini. Oke, kuning ini. Kalau sudah, ini KD1, maka cara memberi nilai KD1 di sini ada gambar, nah seperti ini, fungsi kayak sigma. Sigma itu kan jumlah, maka Bapak Ibu tinggal klik sigma, ya, zoom, oke. Kemudian Bapak Ibu taruh di sini mouse-nya, geser ke kiri, ke kanan. 3 ini kita jadikan 1. Kita jadikan 1. Kemudian karena ini 3 soal, Bapak Ibu taruh mouse-nya di sebelahnya, di sebelah kanannya tanda kurung. Nah, sebelah kanannya. Soalnya 3. Nilainya kalau di total itu kan 3. Supaya mendapatkan nilai 100, maka di Excel-nya cukup dikalikan, kali itu disimbolkan dengan asterik atau bintang. Bintang. Berapa yang mau dikalikan ini? Tadi sama dengan dikalikan berapa? Dikalikan 100 dibagi banyaknya soal berapa? 3. Oke, dibagi 3. Kalau sudah, enter. Oke, seperti ini. Berarti karena ini betul semua, nilainya adalah 100. Kemudian ini tinggal ditarik ke bawah atau dengan double klik di ujung sini. Cara melakukan double klik, arahkan ke pojok, oke, seperti ini, baru double klik. Double klik itu klik-klik, jangan klik terus tidur, baru klik lagi, tidak, tapi double klik. Ini saya lakukan double klik. Oke, double klik lah, ini otomatis jadi seperti ini. Kemudian pertanyaan berikutnya muncul, nah ini sudah 100 betul, ini 100, tapi ini kok 33,333. Nah nanti kalau di rapot menjadi repot. Nah kalau begitu kita tambah lagi 1 sel. Kita insertkan, oke. Saya akan mau merubah ini menjadi KD1 bulat, misalnya gitu. KD1 bulat. KD1 bulat. Cara membuat KD1 bulat. Ini tadi kurang ke atas ya, saya copy ke di atas, oke. Nah, bagaimana cara membuatnya supaya ini menjadi bulat? Cara membuat bulat adalah sama dengan cara membuat bulat, round, jadi round. Nah ini ada keluar round, oke. Yang mana yang dibulatkan? Sel yang ada di O, oke, sebelah kanannya. Dengan pembulatan berapa? Tanpa ada koma. Kalau tanpa ada koma berarti ketik saja 0, gitu saja 0, tutup kurung, enter. Maka kalau nanti ini kita copy, tarik ke bawah, misalkan begini, nah, model ini ditarik, kalau tadi double klik, kalau ini ditarik sama saja. Nah ini deh tarik.
Ini model ditarik. Seret ke bawah. Oke, sampai bawah. Oke, sampai sini saya tarik. Nah, sudah tidak ada lagi koma di sana. Jadi ini 100, ini 33 dan seterusnya. Nah, sekarang dengan cara yang sama, yuk kita belajar bareng-bareng. Berarti 4 soal ini kita cari nilainya. Tadi adalah sama dengan, kemudian kita klik ini, sigma, jumlah, oke, sigma. Kemudian kita klik di sel yang mau kita jumlahkan, jadi sel kolom G, RST, maka saya klik di sini, tik, saya tarik tanpa saya lepas, keempat-empatnya terpilih, kemudian di sebelah kanannya, tadi kalau kali simbolnya adalah bintang, buka kurung, dikalikan berapa supaya 100, gampang, kalikan saja 100 bagi dengan banyaknya soal 4, ya sudah, kalau begitu enter. Nah, sudah nilainya 100. Untuk mengcopy ke bawah ada 2 model, tadi ditarik bisa, atau dengan cara double klik. Cara melakukan double klik, diletakkan dulu mouse-nya di pojok sini, kemudian double klik, klik, nah itu sudah otomatis jadi. Nah, karena di sini tidak ada lagi pembulatan, karena semuanya sudah bulat, pas adalah bulat, berarti saya tidak perlu lagi melakukan pembulatan karena ini sudah bulat. Sekarang bagaimana untuk yang KD3? KD3 juga sama dengan, kemudian fungsi sum kita kopikan dari V, W, Z. Oke, kalau sudah seperti itu, kita kalikan seperti tadi, kali, buka kurung, banyak. Karena ingin jadi 100, kalikan dengan 100, dibagi dengan banyaknya soal 3. Oke, enter. Kemudian, kalau sudah, ini double klik. Oke, seperti ini. Nah, ternyata di sini ada pecahan. Nah, ini ada pecahan. Untuk menghilangkan pecahan, maka nanti KD3 ini saya tulis KD3 bulat 500-an. Maka cara membuat rumusnya kembali lagi seperti tadi, sama dengan, oke, kemudian ketik saja round, oke, ketik saja round, kemudian dari mana, dari ini, tempat ini yang kita bulatkan, koma. Nah, tergantung di komputer Bapak Ibu bisa menggunakan koma, bisa menggunakan titik koma, tergantung di Google Bapak Ibu. Kalau di situ dengan rumus itu kok ternyata menjadi error atau tidak terdefinisi, berarti rubahlah titik itu menjadi titik koma. Round berapa? Tidak ada pecahan, artinya 0 saja. Kalau sudah enter, kalau sudah, sekarang bagaimana cara mengkopinya? Tetap letakkan di ujung pojok sampai ada tanda plus. Oke, kalau sudah double klik. Oke, ini double klik. Sekarang semuanya menjadi bulat. Nah, dari data itu Bapak Ibu sekarang sudah tinggal bisa ambil. Sekarang saya ambil ini. Saya ambil total copy, saya copy. Oke. Kemudian saya membuka Excel yang di bawah, saya buat file new, Excel yang di bawah. Oke, ini Excelnya sudah terbuka, saya taruh di sini, di ujung ini saya paste. Maka yang saya punya ini betul-betul sama persis dengan yang ada di Google Form Bapak Ibu tadi. Nah, ini sudah semuanya ada, semuanya super persis. Yang kita pakai nanti adalah nilai KD yang ini, yang bulat ini. Ini nilai sudah per KD, ini KD2, yang ini KD3. Lah, tinggal Bapak Ibu nanti menyesuaikan. Kalau Bapak Ibu soalnya banyak, ini sudah jadi per kelas, sudah jadi urut per kelas, kemudian sudah urut nomor absen. Bapak Ibu tinggal ini sampai di sini. Bapak Ibu juga sudah punya data anak-anak yang di bawah KKM. Nah, tinggal nanti Bapak Ibu mau diapakan anak-anak yang di bawah KKM itu. Nah, tinggal
tinggal disesuaikan saja kira-kira bagaimana nanti pola penyelesaiannya seperti itu. Ini sudah komplit nilai Bapak Ibu, jadi nilainya sudah nggak ada persoalan, tinggal Bapak Ibu ngopi saja per kelasnya, diambil saja ini menjadi sampai dengan, misalkan diambil sampai dengan IPS 1 sebanyak ini. Berarti ini adalah nilai anak IPS 1 dari ini ke atas, tinggal dimasukkan ke daftar nilai, selesai. Dan hasil nilainya adalah nilai per KD. Seperti itu Bapak Ibu kurang lebihnya. Jadi ternyata semakin mudah saja kita membuat nilai per KD dari Google Form. Sekali lagi, video ini jangan disimpan sendiri, silahkan dibagikan ke teman-teman lain di sekolah Bapak Ibu supaya banyak yang ikut terbantu dengan adanya aplikasi sederhana seperti ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi yang belum subscribe, untuk melakukan subscribe, tapi teman-teman yang sudah subscribe minta tolong untuk di share supaya video ini ada manfaatnya untuk yang lain. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.